Jadi awal mula Syiah dan Sunni itu sama-sama mencintai Nabi, mencintai sahabat. Yang membedakan politik, lalu lama-lama ada Syiah yang menambah-nambahkan, ada ini jadi semakin. Maka seperti kata Rasul bahwa Islam nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Sunni bagaimana? Kita enggak menggubris. Yang penting kita ini alirannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mau mengatakan asli Ahlussunnah wal Jamaah ya enggak bisa, buktinya kuburan-kuburan wali dibikin mewah-mewah. Kuburan dibikin mewah-mewah itu aliran Syiah. Kita zikir, tahlil 3 hari, 4 hari itu Syiah. Makanya di Sumatera ada tabut peringatan. Jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu menjadi berwarna-warna ketika berada di tempat yang berbeda. Sama-sama paham Syafi'i. Di Sumatera paham Syafi'i sama di Jawa beda. Sama-sama Buddha itu berbeda. Ada Hinayana, ada Tantrayana, ada Hina, ada Tantra, ada Mahayana. Sekarang muncul baru lagi. Buddha itu kalau Nichiren Shoshu. Sementara Hindu muncul Hindu Dharma, Hindu Bali, kemudian muncul lagi Sai Baba, muncul lagi Hare Krishna, muncul lagi Sampradaya. Saya yang merukunkan ketika Hindu geger, nggak ada yang bisa ngatasi saya yang merukunkan. Saya orang Islam, tapi saya sering diundang ceramah ke pura atau puri di Bali, mulai puri belah batu, mulai puri Ubud, puri kenal bumi. Karena raja-raja Bali kebetulan melihat saya sebagai kakaknya, sebagai orang yang dituakan. Memang karena sudah tua. Nah, kenapa Sunni? Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya mengamalkan apa yang diucapkan Rasul dan dikatakan dan diperbuatkan oleh Rasul, tetapi juga melaksanakan apa-apa yang baik, yang tidak melanggar Al-Quran, yang dilakukan oleh sahabat. Salah satu contoh, sahabat Bilal itu mempunyai kebiasaan habis wudhu dia sholat syukur wudhu 2 rakaat. Kamu sedang apa ya Bilal? Saya sholat syukur wudhu setelah wudhu. Rasulullah mendiamkan, itu menjadi sunnah. Bahkan ketika Isra wal Mi'raj, dia pulang Isra Mi'raj, dia baru bertanya itu, saya melihat sandalmu di depan surga, kamu punya amalan apa? Saya nggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Barangkali ini saya setelah wudhu sholat 2 rakaat. Oh itu, jadi sholat syukur wudhu itu menjadikan bahagianya aja masuk surga. Itu namanya wal jamaah. Seperti sholat tarawih. Rasulullah itu kadang sholat tarawih cuma 4 rakaat, pernah 8 rakaat, dan itu tidak terus-terusan, cuma 4 apa 5 kali selama Ramadan sholat di masjid, karena beliau khawatir kalau ditiru semua, gitu loh.
Nah, cuman Rasulullah itu kalau sholat raweh yang dibaca surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu 2 juz lebih. Rukuknya lebih lama daripada membaca suratnya. Sujudnya lebih lama daripada rukuknya. Lalu terpikir oleh Sayyidina Umar, ini nek umat-umat modern di model sholat kayak gini jeteng semua. Makanya sholatnya diperbanyak menjadi 23 rakaat, tetapi suratnya surat pendek. Misalnya ina atau ina kau sarwasol hilirum iluwan inasan ya kawalan. Cuman segitu aja Al-Baqarah 2 juz. Gitu loh. Ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Pulang semua. Bukan pulang semua, berdiri aja ngewel. Tidur lah. Lalu Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, itu daerah Madinah itu enggak hujan berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai kering, binatang pada mati semua. Lalu Sayyidina Umar meminta kepada pamannya Nabi namanya Sayyidina Abbas, kalau dulu saya berdoa melalui Nabi Muhammad, sekarang saya ingin bertawasul kepadamu, maka tolong pimpinlah sholat istiqomah. Lalu dengan tawasul Sayyidina Abbas, sholat istiqomah. Hujan seketika itu. Nah, itu perbuatan sunnah yang dilakukan oleh jamaah. Jamaahnya siapa? Sayyidina Umar. Maka kalau mau melakukan sholat minta hujan, pasti suatu desa itu siapa yang paling soleh, biasanya disuruh imam. Itu namanya sunnah wal jamaah, sunni atau sunni. Jadi awal mula Syiah dan Sunni itu sama-sama mencintai Nabi, mencintai sahabat. Yang membedakan politik. Lalu lama-lama ada Syiah yang menambah-nambahkan, ada ini, jadi semakin. Maka seperti kata Rasul bahwa Islam nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Yahudi pecah menjadi 72 golongan. Kristen menjadi 71 golongan. Tapi sekarang saya ketua Forum Keadilan dan Hak Asasi Umat Beragama. Sekarang Kristen sudah punya 299 cabang golongan yang berpisah-pisah. Jadi dari mulai Pantai Kosta, jadi Isa Masih, jadi ini, jadi pecah-pecah. Nah kalau kita yang benar yang mana pecahnya, yang benar yang mana? Yang benar yang masih sholat, yang baik sama orang, berbuat baik, itu yang benar. Karena surga itu bukan karena KTP. Kalau agamanya yang benar, terus mati kasih KTP aja, KTP-nya Islam atau Kristen, masuk surga. Malaikat karena KTP. Jadi ketika engkau melihat saudaramu kedinginan, engkau datang membawa selimut. Ketika saudaramu kelaparan, engkau datang membawa beras. Ketika saudaramu sedang kelaparan, kehausan, ketika sakit, engkau datang membawa obat atau mengajak berobat, maka engkau akan dianggap sebagai domba oleh Allah dan didudukkan di sebelah kanan Allah, karena engkau
sudah menolong Allah. Matius 27, 28, 29. Coba buka kalau nggak percaya. Oleh sebab itu, jadilah pokok pohon anggur yang tidak hanya lebat daunnya dan besar batangnya, tetapi harus yang banyak buahnya. Matius 7